Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa kembali bersua menyapa teman-teman sekalian yang ada di media sosial. Nah, kali ini saya akan coba share sedikit pemahaman tentang 3 cabang filsafat. Kita tahu bahwa filsafat itu memiliki 3 cabang ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. 3 istilah ini sangat akrab di telinga para dosen, mahasiswa, para filsuf, atau orang yang punya ketertarikan terhadap filsafat. Baik itu filsafat ilmu, filsafat perkembangan, filsafat pendidikan, lebih spesifik filsafat pendidikan Islam, maupun ilmu-ilmu di luar filsafat. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini saya akan coba share sedikit tentang makna atau pengertian atau cara memahami ketiga cabang filsafat ini, karena banyak sekali referensi dengan ulasan-ulasan yang sangat banyak, sangat kompleks begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba ringkas bagaimana kita mudah memahami filsafat begitu, bagaimana kita tidak merasa berat mempelajari filsafat, karena filsafat itu adalah sebuah keniscayaan. Kita ini sedang berfilsafat, berpikir secara mendalam. Apapun itu pasti kita lakukan secara falsafi, asalkan kita betul-betul paham koridor dari filsafat itu sendiri. Baik, kita akan coba ke bahasan pertama, ontologi. Nah, kalau ontologi ini secara bahasa kan berasal dari bahasa Yunani ontos dan logos. Ontos ini artinya ada, logos itu ilmu. Ilmu tentang sesuatu yang ada. Ini merupakan bahasa Yunani. Nah, secara sederhana ya, kalau ontologi ini kita mempelajari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu sifatnya baik materi yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kita yakini keberadaannya. Contohnya adalah Tuhan ya. Nah, kalau kita menganalisa satu objek dengan pendekatan ontologi, maka kita pelajari apa itu hakikatnya. Oke. Nah, makanya secara umum ontologi itu dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi kuncinya adalah menyelidiki hakikat. Hakikat itu makna yang terkandung di dalamnya, makna yang sebenar-benarnya. Makanya kalau kita ingin memahami makna yang sebenarnya, butuh pemikiran yang mendalam, butuh pemikiran filsafat begitu. Misalkan kita ingin menyelidiki apa itu bumi, apa itu matahari, hakikat dari bumi, hakikat dari matahari, maka kita selidiki dengan pendekatan ontologis. Maka ontologis ini secara sederhana menjawab pertanyaan apa? Ini ontologis. Kemudian dalam konteks lain, istilah ontologi itu yang berasal dari bahasa Yunani on, being, dan logos, logic, bisa diartikan dengan the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, di hakikat dari sesuatu yang ada yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam kajian filsafat, ontologi oleh para ahli diartikan sebagai salah satu cabang filsafat yang menyelidiki dan mempelajari mengenai hakikat yang ada dari sesuatu yang ada dan berkeberadaan.
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pendekatan ontologi ini menjawab pertanyaan apa? Apa itu Tuhan? Apa itu bumi? Apa itu alam semesta? Dipelajari, diselidiki makna yang sebenarnya dari sesuatu yang ada tersebut begitu. Ini kaitan dengan ontologi. Yang kedua adalah epistemologi. Kalau epistemologi ini membicarakan sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau epistemologi ini teman-teman menjawab pertanyaan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam kajian keislaman kita kenal dengan istilah bayani, burhani, irfani kan. Bayani, burhani, irfani salah satu media cara memperoleh pengetahuan. Kalau bayani ini cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan teks. Misalkan dalam kitab yang disebut benar itu, jadi pengetahuan itu diambil, dipelajari dengan mempelajari teks begitu. Sementara burhani, kalau burhani ini adalah dengan argumentasi. Argumentasi ini domainnya adalah logika, akal kita yang kemudian digunakan untuk memperoleh kebenaran begitu. Jadi selain kebenaran itu bisa kita ambil dari teks, dari kitab suci begitu, kebenaran pun bisa sampai ke tengah-tengah kita dengan pendekatan logika argumentasi. Akal kita ini mesti diberdayakan teman-teman untuk memperoleh kebenaran. Bagaimana kita memahami teks itu tanpa adanya logika, tanpa adanya akal yang sehat gitu. Sementara irfani ini adalah lebih kepada makrifat. Dalam istilah tasawuf lebih kepada makomnya ini adalah makom tasawuf ya. Begitu. Nah, jadi secara sederhana kita tidak usah membahas lebih dalam kaitan dengan istilah-istilah ini. Yang jelas bahwa epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Jadi munculkan pertanyaan bagaimana. Nah, sementara aksiologi ini kan berasal dari bahasa Yunani aksioma ya, yang berarti nilai. Aksioma, nilai, dan logos, ilmu. Maka secara sederhana aksiologi itu adalah teori tentang nilai, ilmu tentang nilai. Nah, aksiologi secara harfiah berarti nilai yang berguna, tetapi umumnya dipahami dalam konteks filsafat sebagai bidang filsafat yang mempelajari nilai, termasuk tujuan mencapai pengetahuan. Kata kunci dari aksiologi ini adalah nilai yang berguna. Jadi ada kegunaan, ada nilai dari sebuah pengetahuan. Maka untuk aksiologi ini menjawab pertanyaan untuk apa? Apakah ilmu yang tadi itu bernilai, berguna, tidak? Nah, makanya kesimpulan akhirnya ya teman-teman secara sederhana bahwa ontologi itu menjawab pertanyaan apa. Sementara epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu itu misalkan
bagaimana ilmu itu bisa hadir, sementara aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa? Apakah ada nilai kegunaan atau tidak begitu? Nah ini teman-teman, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya bisa sedikit mencerahkan ya teman-teman, memudahkan bagaimana cara memahami 3 cabang filsafat yang sering kita dengar, yang sering kita baca, tapi karena saking banyaknya referensi, banyaknya narasi-narasi, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ini, maka saya coba share bagaimana memahami dengan mudah kaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.